Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe our Pala Raham ST channel. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaytum ihtadaytum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ghazali rahimakumullah, akramakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, sholawat serta salam semoga sentiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang azan Jumat, sama-sama kita dengar bacaan kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, manusia-manusia yang telah dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, telah sukses dunia dan akhirat. Semoga dengan sering mendengar kisah mereka, maka semakin mudah kita untuk mencontoh, meniru kehidupan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaruni amin. Ila qala qissatu fatataini. Ini adalah kisah tentang dua orang remaja putri, dua orang wanita yang masih muda. Somata, yang keduanya berpuasa, anil ta'ami, dari makanan. Mereka berpuasa, tidak makan. Wa afqarata, tetapi mereka berdua ifqar, tidak berpuasa. Alal ghibati, di atas ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Wa akhraja Abu Dawud At-Tayalisi, Syekh Abu Dawud At-Tayalisi mengeluarkan satu riwayat, wa Ibnu Abi Dunya, dan juga Ibnu Abi Dunya, fi Zammil Ghibah, dalam kitab Zammil Ghibah, cacian terhadap ghibah. Wal Baihaqi, dan juga Imam Baihaqi mengeluarkan riwayat ini an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, sahabat Anas bin Malik berkata, Amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah an-nasa, manusia, yaitu para sahabat pada waktu itu, bisaumi yaumin, supaya berpuasa satu hari.
Baginda Nabi SAW memerintah para sahabat untuk puasa pada suatu hari. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, la yuftiranna ahadun minkum, janganlah seseorang dari kalian ini berbuka puasa hatta adzana lahu, sehingga aku mengizinkan dia untuk berbuka puasa. Semua sekarang berpuasa, jangan ada yang membatalkan puasa sehingga mendapat izin dari aku. Lebih kurang seperti itu perintah Nabi kepada para sahabat. Fasoman nasu, maka para sahabat pun berpuasa hatta idza amsau, sehinggalah ketika mereka sudah masuk waktu petang, mulai rasa lapar sudah tak dapat ditahan. Faja'ala rajulu, maka datanglah seorang lelaki, yaji'u fayaqulu, mendatangi Nabi SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni dhalaltu sha'iman, sesungguhnya aku terus menerus berpuasa, aku tak makan dari pagi semenjak engkau perintah. Fa'dhan li, maka sekarang izinkanlah aku, fa'aftiru, sehingga aku boleh berbuka. Ya Rasul, aku sudah puasa melaksanakan perintah Tuhan, dan sekarang izinkan saya untuk berbuka puasa. Karena sebagaimana perintah Nabi, jangan ada yang berbuka puasa melainkan mendapat izin dari aku. Maka lelaki ini pun mendatangi Nabi minta izin untuk berbuka puasa. Fayadanu lahu, maka Nabi pun mengizinkan laki-laki itu untuk berbuka puasa. Ar-rajula war-rajula, seseorang, siapa orang datang minta izin untuk berbuka, diizinkan Nabi untuk berbuka. Seorang datang minta izin untuk berbuka, diizinkan oleh Nabi berbuka. Demikian seterusnya. Hatta ja'a rajulun, sehingga datanglah seorang laki-laki. Faqala, kemudian lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fatatani, ada dua orang perempuan yang masih belia, yang masih remaja, yang masih muda, min ahlika, dari keluarga engkau, dhallata shaimataini, mereka berdua sudah puasa mulai engkau perintah. Wa innahuma, kemudian mereka berdua, tastahyiyani, mereka berdua malu, anta tiaka, untuk mendatangi engkau, untuk minta izin berbuka. Jadi dua perempuan ini malu menjumpai Nabi untuk minta izin supaya boleh berbuka, maka diizinkan oleh seorang laki-laki ini. Fa'adzin laha, maka izinkanlah ya Rasul, lahuma, untuk mereka berdua, fal tuftira, supaya mereka berdua boleh berbuka puasa. Fa'aradu anhu, maka Nabi pun berpaling dari laki-laki yang meminta izin berbuka puasa bagi dua perempuan ini. Nabi berpaling. Tsumma awadahu, kemudian si laki-laki itu mendatangi Nabi lagi supaya berhadapan dengan Nabi. Fa'aradu anhu, kemudian Nabi pun berpaling dari laki-laki tadi. Tsumma awadahu, kemudian laki-laki itu menghadap Nabi lagi. Fa'aradu anhu, Nabi pun berpaling lagi. Tsumma awadahu fa'aradu anhu, demikian seterusnya. Setiap laki-laki ini minta izin supaya dua perempuan ini diizinkan untuk berbuka, Nabi berpaling. Minta izin lagi, Nabi berpaling. Faqala, kemudian Nabi pun bersabda, innahuma lam tasuma, sesungguhnya mereka berdua tidak berpuasa. Wa kaifa shoma, macam mana boleh dikatakan berpuasa? Man dhalla hadzal yaum, seseorang yang selama satu hari ini, selama satu hari penuh, yaqulu luhuman nas, dia memakan daging manusia. Macam mana boleh dikatakan puasa sehingga
minta izin untuk berbuka, dia tak berpuasa. Karena selama satu hari penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perempuan ini asyik memakan daging manusia. Idhab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki ini, pergilah kamu, famurhuma, kemudian perintahlah mereka berdua, in kanata shaimataini, kalau memang betul mereka berdua berpuasa, faltastaqi'a, maka hendaklah mereka berdua sengaja berusaha memuntahkan isi perut dia. Faraja'a, maka lelaki ini pun kembali ilaihima, menjumpai dua perempuan tadi. Fa akhbarahuma, kemudian lelaki utusan ini mengkhabarkan kepada kedua perempuan tadi sabda baginda Nabi, supaya kedua perempuan itu berusaha memuntahkan apa yang ada di dalam isi perutnya. Fastaqa'ata, maka kedua perempuan itu pun berusaha memuntahkan apa yang ada di dalam isi perutnya. Mestinya kalau memang betul-betul berpuasa tidak akan keluar apa-apa, karena tak ada yang dimakan. Faqa'at, tapi ternyata faqa'at kullu wahidatin, setiap satu dari dua orang perempuan ini memuntahkan alaqatan min damin, satu gumpal darah. Ternyata dia boleh memuntahkan isi perutnya dan itu berupa segumpal darah. Faraja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki utusan ini pun kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, kemudian dia mengkhabarkan kepada baginda Nabi apa yang terjadi, bahwa perempuan itu ternyata memuntahkan segumpal darah. Faqala, maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku di dalam kekuasaannya, demi Allah, lau baqiyata fi butunihima, kalau mereka berdua membiarkan darah itu tetap di dalam perut mereka berdua, la akalat human naru, maka pasti neraka akan memakan mereka berdua, sebab dia telah memakan daging manusia menurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu Ahmad wa Ibnu Abi Dunya, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya juga mengeluarkan hadis ini. Wal Baihaqi, demikian juga Imam Al Baihaqi, min riwayati rajulin lam yusama, dari riwayat seorang lelaki yang tidak disebut namanya, an Ubaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubaid maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, binahwihi, semisal hadis ini. Ila anna Ahmad, melainkan Imam Ahmad, qala, beliau berkata, ada tambahan dari riwayat Imam Ahmad. Faqala li ahadihima, maka lelaki, Bismillah, 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 Bismillah. Melainkan Imam Ahmad menambah dalam riwayat beliau, faqala li ahadihima, lelaki itu berkata kepada salah satu dari dua perempuan yang berpuasa tadi, qayyi, muntahlah kamu. Faqa'at, kemudian dia pun muntah, qayhan, nanah, wadaman, dan darah, wasadidan, walahman, dan daging, hatta mala'at nisfal qadahi, sangat banyak sehingga memenuhi setengah cawan. Muntah, darah, nanah, daging memenuhi setengah cawan. Tsumma qala lil ukhra, kemudian laki-laki itu berkata kepada perempuan yang satu lagi, qayyi, muntahlah kamu. Faqa'at, kemudian dia pun muntah, min qayhin wa damin wa sadidin wa lahmin, memuntahkan nanah, darah, daging, abitin, yang masih mentah, wa ghairihi, dan perkara-perkara lain, hatta mala'atil qadaha, sehingga cawan wadah itu penuh dengan muntah mereka berdua. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hataini, sesungguhnya dua perempuan ini, somata, mereka berdua berpuasa, amma, dari perkara ahallallahu lahuma, yang Allah halalkan untuk mereka berdua. Mereka berpuasa dari benda-benda yang halal, yaitu makan dan minum.
makan dan minum ini sebetulnya halal. Kemudian karena melaksanakan perintah Nabi, mereka berpuasa, mereka meninggalkan makan dan minum, mereka berpuasa dari benda-benda yang halal. Wa aftarata, tetapi mereka berdua tidak berpuasa, yaitu mereka makan alama atas perkara haramallahu alaihima, yang Allah haramkan ke atas mereka berdua. Perkara yang halal tidak dia makan, yaitu dia berpuasa, tetapi perkara yang haram mereka makan. Jalasat ihdahuma, salah satu dari mereka berdua duduk, ilal ukhra, menjumpai kawan yang satu lagi. Faja'alata, maka mereka berdua takulani, mereka berdua memakan min luhumin nasi, daging-daging manusia, yaitu ghibah, membawang bahasa kita, membicarakan keburukan orang. Dia berpuasa dari makan dan minum, tapi dia tidak berpuasa dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada fi targhib, demikian di dalam kitab At-Targhib. Maka menurut hadis ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang boleh merusak pahala puasa kita adalah apabila kita membicarakan keburukan orang, menghibah, walaupun itu benar. Itu benar itu bukan kami fitnah. Yang benar itulah ghibah. Kalau tak benar itu dusta, itu fitnah. Maka kita alhamdulillah bersyukur pada Allah. Allah beri rezeki kita, Allah beri kita kenikmatan yang sangat-sangat istimewa. Diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini imanan wa ihtisaban, karena keimanan kepada Allah dan ihtisab, mengharap pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Tentu saja bukan hanya puasa zahiran saja, tapi juga puasa batinan. Bukan hanya puasa menahan makan minum, tetapi juga sesuai hadis ini menjaga diri, menjaga lisan. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan termasuk puasa ini juga menahan anggota badan kita dari benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Lisan dari menggibah, mata dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya kita habiskan masa kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sudahkah sampai bacaan Al-Quran kita ini berapa juzuk? 7 juzuk. Kalau sekarang hari ke-6 mestinya sudah 6 juzuk. Kalau sekarang hari ke-5 mestinya sudah 5 juzuk. Satu hari 1 juzuk. Kalau waktu kita, masa kita habis untuk baca Al-Quran, insyaAllah tak ada kesempatan untuk membicarakan keburukan orang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan asbab hidayat bacaan kitab Hayatus Sobah kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayat untuk menjalani puasa kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi puasa yang diterima oleh Allah, menjadi puasa yang meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, menjadi orang yang bertakwa. Benar datang dari Allah, salah khilaf, mohon maaf, mohon ikhlas untuk sempurna majelis. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.